Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami ucapkan selamat malam. Salam. Salam. Puji Tuhan. 9 hari kita sudah berpuasa dan pada hari yang terakhir ini, pada hari yang ke-10, kita mengucap syukur bahwa Tuhan masih mengasihi kita semua. Kita bisa berpuasa sampai 10 hari full. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada malam hari ini, malam yang terakhir, kita berkumpul kembali, kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita angkat suatu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik.
kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, kami mengucap syukur pada kesempatan yang indah ini. Di malam yang indah ini kami boleh berkumpul kembali. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang telah Kau beri. Sepanjang hari Engkau telah berkati kami. Sampai saat ini kami boleh memuji dan memuliakan Namamu. Semua ini bukan karena kemampuan kami, kekuatan kami. Tetapi semua ini adalah Tuhan yang berkehendak. Tuhan yang punya rencana yang begitu indah buat kami bersama-sama. Boleh menikmati hari yang Kau beri. Tuhan Yesus, kami mau serahkan persekutuan doa puasa pada akhir hari ini. Pada hari yang ke-10 ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwasanya kasih-Mu begitu besar, begitu luar biasa yang kami rasakan pada jemaat-Mu khususnya GITJ Ujung Watu. Pada malam hari ini kami boleh bernyanyi, bersuka cita oleh karena kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami mau serahkan sepenuhnya Tuhan persekutuan doa puasa pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap kami yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkati di musik kami, persiapan kami, terlebih Tuhan hamba-Mu, Bapak Pendeta Suparno yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan memberkati kami, mengubah hidup kami. Terlebih Tuhan pada hari yang indah ini, Tuhan Engkau berbicara, kami siap mendengarkan melalui firman-Mu ya Tuhan. Bukalah pintu hati kami, berikan roh hikmat, marifat, akal budi yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kusambut firman-Mu. Kami siap mendengarkan. Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya doa dan ucapan syukur pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang hari kita telah beraktivitas, banyak pelanggaran dosa, baik dosa melalui percakapan kita, tingkah laku kita. Marilah kita datang kepada Tuhan. Kita minta pengampunan Tuhan, bahwa Tuhan begitu adil, Tuhan maha ampun. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita serahkan segala pelanggaran kita, segala dosa-dosa kita. Tuhan akan membuat kita kudus dan suci di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat satu pujian. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku pengampunanmu. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi, Ku rindu sabdamu Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Mari Bapak Ibu, kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dipandu oleh Bapak Pendeta. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan
yang terambil dari Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Kita sambung di Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sebelum kita menerima kebenaran firman ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini, malam yang ke-10, dalam kami melaksanakan doa puasa, kami bersyukur oleh karena anugerah yang Tuhan berikan. Dan sebelum kami berbuka puasa, kami akan menerima taburan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang memberkati kami, sehingga melalui firman ini, iman percaya kami semakin dikuatkan. Terima kasih pelayanan firman di hari yang ke-10 ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hari yang terakhir ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Allah sebagaimana yang sudah kita dengar dan kita baca dari kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 29, dan juga dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 13, diberikan tema Roh Kudus menyatakan peristiwa yang akan datang.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dengan cermat, Yoel menubuatkan suatu hari ketika Allah akan mencurahkan roh-Nya atas barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Jadi pada waktu itu, saudara-saudara, Yoel memberikan nubuatan bahwa roh Allah akan dicurahkan. Dan setiap orang yang mau berseru kepada Tuhan, disitulah orang-orang tersebut akan menerima roh Tuhan yang dinubuatkan oleh Yoel tadi. Kita bisa baca di dalam Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-32. Saudara, nubuat ini merupakan janji yang berkesinambungan bagi setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan. Karena semua orang percaya dapat dan harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa seperti itu? Karena setiap orang percaya kalau hidupnya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yoel, maka orang tersebut akan kehilangan kendali dalam hidupnya. Karena orang percaya bisa hidup dan bisa melakukan segala sesuatu, ini adalah bimbingan dari Roh Kudus itu sendiri. Oleh sebab itu, di dalam Yohanes pasal 16 tadi, ayat yang ke-13, dijelaskan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kalau Roh Kudus itu memimpin hidup kita, dan hidup kita sampai bisa melakukan segala sesuatu yang diperkenan Allah, maka disitulah kita akan mendapatkan satu pengertian, satu pemahaman bahwa kita telah mendapatkan Roh Kudus itu, dan Roh Kudus itulah yang memberitahu kepada kita hal-hal yang perlu kita lakukan. Itulah sebabnya kenapa program gereja ini mencanangkan 10 hari kita melakukan doa puasa, sehingga setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan apa yang menjadi janji Bapa akan mencurahkan Roh Kudus dalam hari Pentakosta, kita semua disegarkan kembali. Jika Roh Kudus itu turun, maka kita diberikan kuasa, diberikan kemampuan untuk melakukan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memampukan kita untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan pasti kita akan mendapatkan Roh Kudus. Hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan hidup kita semakin hari semakin melakukan yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kembali. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Stefanus Parno yang sudah membagikan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, di mana malam hari ini adalah malam terakhir kita beribadah doa puasa. Biarlah firman ini boleh menguatkan dalam setiap kehidupan kita, melewati segala sesuatu proses dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama memasuki untuk menaikkan doa syafaat kita. Tapi sebelumnya, saya akan membacakan untuk doa yang akan kita naikkan bersama. Malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden yang ada di Indonesia, yang telah Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijaksanaan, sehingga beliau dapat memimpin bangsa kita Indonesia dengan rasa takut akan Tuhan, dan dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh semangat. Kita juga berdoa untuk para wakil rakyat, para DPR, biarlah mereka benar-benar memiliki hati menjadi wakil rakyat yang dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia ini. Kita juga mau berdoa bersama buat pemimpin desa kita, Ujung Watu. Bapak petinggi beserta stafnya, biarlah mereka dapat memimpin desa kita menjadi lebih baik lagi. Terlebih boleh menjadi desa yang diberkati Tuhan. Mari kita dukung semua itu di dalam doa. Para pemimpin ini mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Mereka boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menjadi pemimpin bagi bangsa kita, untuk menjadi pemimpin di desa kita. Dan kita juga mau berdoa buat anak-anak miskin, buat anak terlantar, para gelandangan. Mereka benar-benar mendapat perlindungan dari negara ini. Mereka benar-benar diperhatikan sehingga kemiskinan itu bisa sedikit demi sedikit dihapuskan dari Indonesia ini. Tidak ada lagi kebodohan, tidak ada lagi kemiskinan. Kita akan berdoa bersama, tapi sebelumnya mari kita satukan hati kita. Kita mau angkat pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak
bersujud di hadapan Tuhan, membawa setiap seruan doa kita. Kita mau letakkan di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwasanya Tuhan mendengar setiap doa kita. Tuhan melihat kondisi bangsa kita. Tuhan melihat keberadaan para pemimpin negara ini. Tuhan melihat orang-orang yang sudah Tuhan pilih. Tuhan akan memperlengkapi para pemimpin Indonesia ini dengan rasa takut akan Tuhan. Dengan penuh hikmat mereka akan memimpin bangsa Indonesia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, berserulah di hadapan Tuhan. Karena tidak ada doa yang sia-sia untuk dipanjatkan di hadapan Tuhan. Tidak ada hati yang kecewa, karena Tuhan selalu mendengar setiap seruan hati kita. Karena Tuhan selalu melihat tetesan air mata kita. Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami bersujud di hadapan-Mu, membawa doa-doa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, ini adalah hari yang terakhir di mana kami jemaat-Mu GITJ Ujung Watu bersatu hati membawa doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami membawa para pemimpin bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau lawat para pemimpin bangsa kami. Engkau lihat setiap kepribadian mereka Tuhan. Tuhan singkapkan, biarlah Tuhan memperlengkapi mereka dengan hikmat, dengan rasa takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa kami Indonesia ini. Kami tahu Tuhan, begitu banyak persoalan yang terjadi di dalam negeri kami ini. Tetapi kami lebih tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Melalui para pemimpin bangsa ini Tuhan, mari pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami Tuhan, dari setiap kondisi keterpurukan yang ada. Kebobrokan moral, kemiskinan, kebodohan, mari Tuhan, Engkau akan hapuskan itu melalui setiap pemimpin bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap dewan yang ada di perwakilan, yang mewakili rakyat Indonesia ini. Biarlah mereka benar-benar bekerja untuk rakyat Indonesia Tuhan. Sehingga keadilan, kesejahteraan boleh terjadi di negeri ini. Keadilan dan kesejahteraan itu boleh benar-benar nyata. Karena kami percaya Tuhan mencurahkan itu semua atas kami, rakyat Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin petinggi desa kami Tuhan. Mari Tuhan, para pemimpin desa kami beserta perangkatnya Tuhan, Engkau akan memperlengkapi dengan kuasa-Mu. Biarlah mereka boleh bekerja dengan rasa takut akan Tuhan. Setiap program, setiap kebijakan yang diambil benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dan setiap rakyat-Mu Indonesia, jemaat-Mu, dan desa Ujung Watu ini Tuhan benar-benar merasakan berkat yang tercurah daripada Tuhan melalui para pemimpin yang ada di Indonesia ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak terlantar, untuk orang-orang miskin. Mari Bapa, untuk para gelandangan, Tuhan Engkau akan memberkati mereka. Biarlah mereka juga merasakan berkat-Mu melalui para pemimpin negeri ini ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya doa kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa kami. Dan malam hari ini Tuhan, dengan segala ucapan syukur kami datang, kami membawa persembahan kami yang sudah kami kumpulkan selama 10 hari mengadakan ibadah doa puasa ini. Biarlah Tuhan sucikan, Tuhan jamah, sehingga persembahan kami ini menjadi bau harum di hadapan Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan boleh menjadi berkat untuk pelayanan di gereja kami GITJ Ujung Watu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan untuk doa kami malam hari ini dan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih.
Tuhan.